Jadi para ulama mengadakan perayaan Isra Mi'raj ini ingin mengagungkan kisah ini agar kita itu segera menyadari bahwa pesan yang dibawa ini pesan yang luar biasa. Pesan yang dibawa ini adalah pesan agung untuk disampaikan pesan tersebut kepada baginda Nabi bisa saja dengan malaikat Jibril seperti pesan-pesan yang lainnya, akan tapi solat ini Allah mewahyukan kepada baginda Nabi dengan cara yang khusus. Tentunya karena ada sesuatu yang istimewa. Semuanya perintah Allah istimewa, akan tapi ada apa dengan solat ini? Penghargaan kepada baginda Nabi. Nabi dipanggil oleh Allah untuk naik ke atas langit ketujuh, kemudian di atas Sidratul Muntaha yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, Allah mewahyukan solat. Lalu ada apa dengan solat ini? Solat adalah amalan yang sangat agung dan agung dan agung. Maka bagi siapapun yang meninggalkan solat, hukumannya adalah orang yang meninggalkan solat hukumannya besar. Tentu ada sesuatu yang luar biasa di balik pesan itu. Urusannya kalau kita cermati, urusannya seolah-olah hanya kepada Allah. Namanya solat, seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat, dengan Allahu Akbar menghadap ke satu arah, tidak tolah-toleh. Seolah-olah tidak urusan dengan tetangga, tidak urusan dengan siapapun, hanya dengan Allah, 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 Allah. Akan tapi ternyata kalau kita cermati, di balik solat ini adalah justru di dalamnya ada pesan-pesan yang luar biasa agar kita baik dengan sesama manusia. Ini yang harus kita hadirkan, pemahaman tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini urusannya hati semuanya. Hati semuanya. Jadi bagaimana kita main rasa dengan hati. Dan sudah waktunya kita dengan hati, hidup dengan hati yang hidup. Kalau perjalanan Isra Mi'raj Nabi, lihat, Nabi sebelum di Isra Mi'rajkan diampirkan sumur Zam-Zam, dibersihkan hati beliau yang bersih, dan jangan bertanya bagaimana caranya. Yang jelas begitulah riwayat datang, malaikat Jibril membersihkan hati Nabi yang tidak pernah kotor, yang bersih dibersihkan lagi. Maka dengan hati yang bersih, nah inilah maka menjadi amalan yang paling penting kalau kita ingin melambung dalam kemuliaan, sudahlah ngurusi hati kita. Hati kita yang benar. Kalau sudah hati yang benar, lihat, tertata hatinya, terjauhkan dari penyakit-penyakit dengki, benci, dendam, hati yang terjaga, hati yang bersih, maka lihat, dia melihat apa saja menghantarkan ke surga. Itulah yang disebutkan Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Jadi kalau sudah hatinya benar, lihat, jadi orang kaya ahli surga, jadi pejabat ahli surga, jadi apapun karena hatinya yang ditata, maka dia menjadi ahli surga. Begitu sebaliknya, jika hati ini kotor, biarpun ustadz, itulah yang paling ditakut Nabi, ustadz ahli neraka. Nabi pernah menyebutkan, termasuk yang aku takuti, lebih takut daripada kepada Dajjal adalah ulama juga. Alim, ulama ulama yang ternyata hatinya tidak pernah bersih. Seorang alim mungkin diberi oleh Allah ilmu, tapi yang ada kesombongannya, ada kedengkiannya, sehingga ungkapan-ungkapan yang menjadikan orang bermusuhan, orang yang dulu di masjid akrab menjadi terpecah belah, keluarga yang dulu indah menjadi permusuhan. Biarpun katanya berilmu, tapi itu adalah yang ditakuti oleh baginda Nabi daripada takutnya kepada Dajjal. Dajjal saja serem, mengerikan. Kalau tahu Dajjal itu mengerikan. Tapi ulama orang yang punya ilmu tapi tidak pernah membersihkan hatinya, maka dia lebih menakutkan daripada Dajjal. Tentu kita tidak boleh mengatakan hati kita bersih, akan tapi kita menyadari pentingnya membersihkan hati. Insya Allah nanti akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh mengatakan hatiku sudah bersih, nggak boleh. Akan tapi yuk kita berusaha memerangi kekotoran hati, sehingga pelajaran ilmu tasawuf adalah menjadi kewajiban. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
ilmu membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Orang bisa saja sholat banyak, puasa banyak, tapi ternyata hatinya kotor, sesaat mendengki, sesaat membenci, sesaat menggunjing karena benci dan dengki, habislah pahalanya. Karena apa? Gunjingan-gunjingan yang ia lakukan. Padahal dia punya amal baik, maka tidak berguna. Jadi urusannya urusan membersihkan hati. Gambaran Nabi Muhammad untuk melambung dalam kemuliaan. Kalau Nabi Muhammad secara hisan wa ma'nan, secara zahir Nabi melambung ke atas langit ketujuh. Secara makna Nabi diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Derajatnya saat itu diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Bahkan di saat diajak bicara oleh Allah secara langsung, dibedakan daripada makhluk yang lain, nabi yang lain. Memang ada dulu nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah secara langsung, seperti Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah secara langsung. Kapan? Di saat Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Nabi Musa di saat berada di Bukit Tursina. Kalau seandainya Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah di saat berada di Mekah, sama-sama di bumi, nggak ada kelebihannya. Maka oleh Allah diangkat ke atas langit ketujuh. Kemudian setelah itu Allah mengajak bicara Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad berada di atas langit ketujuh. Ini biar beda ini, karena memang ingin dimuliakan secara zahir, secara makna. Jadi Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Dan juga Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha ada dan Allah tidak memerlukan tempat. Ini harus diyakini masalah ini. Jadi itu tempatnya Nabi Muhammad, seperti seperti Abu Tursina. Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa. Allah ada, Allah maha ada, Allah yang menciptakan itu semuanya. Baik, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dibersihkan hatinya, maka layak untuk melambung. Dan ternyata ini kunci bagi siapapun yang ingin melambung dalam kemuliaan. Kuncinya membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati yang menjadikan seseorang sebelum masuk surga seperti sudah berada di surga. Coba, orang bersih hati belum masuk surga kayak di surga. Melihat tetangganya beli mobil, dia ikut senang. Melihat tetangganya anaknya sukses, ikut senang. Yang sukses anaknya orang. Melihat tetangganya bangun rumah, ikut senang. Masya Allah. Di saat kita bisa berbagi ke tetangga, kita berbagi dengan senang karena kita mencintai tetangga kita. Dengan saudara pun juga demikian. Lihat, di saat hidup tidak dibarengi dengan kedengkian dan kebencian, ketahuilah seorang hamba seperti di sorga biarpun belum masuk sorga. Dan ini yang harus kita seriusi, belajar membersihkan hati. Sekarang tampak seperti suami istri makan bersama di resto dan sebagainya, tapi ternyata hatinya bermusuhan. Karena apa? Bukan saat ini dia bermusuhan, karena telah belajar benci dari kecil, dari masa mudanya, dari perjalanan hidupnya, biasa dengan kedengkian, karena mungkin rumah tangga dengki, keluarganya keluarga dengki, sehingga di saat berumah tangga pun dia bermusuhan dengan pasangannya. Mana ada keindahan, mana ada kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalani hidup dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan dendam? Dia tidak akan menemukan kebahagiaan, bahkan tidak akan bisa melambung dalam kemuliaan. Dia kalau punya kemuliaan akan dihancurkan oleh kebenciannya sendiri. Hasud yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasudnya seseorang akan menjadikan seseorang itu hilang, kebakar kebaikannya, seperti kayu bakar seperti api membakar kayu bakar. Jadi hasud itu menghabiskan pahala kebaikan kita. Hasud menghapus pahala kebaikan kita. Dan juga orang hasud gak enak. Makanya sekarang kita sebelum bicara Isra Mi'raj, kotor hati kalau dibiarkan, bodoh sekali orang itu. Mana ada koreng di pipi, kemudian apa? Saya biarin koreng, karena digaruk enak. Bodoh dia. Biarpun digaruk enak tetap koreng. Apalagi garuk gunjing. Ngomongin tetangga kelihatannya enak. Tahu enggak tetangga itu? Tahu enggak? Wah, asik dia ngomongin.
padahal dia setiap saat sakit. Kenapa? Di sana bangun rumah, di sana beli mobil, di sana beli motor, dan Masya Allah, alangkah banyaknya sakitnya orang-orang semacam ini. Tapi si bersih hati, lihat hiburannya banyak, setiap hari mendengar berita baik, ada tetangganya senang, dia ikut senang. Masya Allah, inilah ilmu membersihkan hati yang kita hadirkan dalam perjalanan Isra Mi'raj kita yang Isra Mi'raj. Isra perjalanan di malam hari, Mi'raj naik. Jadi kita pas di malam-malam ini ingin melambung tinggi dalam kemuliaan dengan membersihkan hati. Baik, baginda Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj dibersihkan hatinya, maka begitu juga seorang hamba, kalau memang dia sudah bisa membersihkan hatinya, lihat, jadi apapun dia akan selamat, akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab di Al-Quran disebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk aku tampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bakar atom pun adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk ngebom orang. Apapun yang semula membahayakan bagi orang tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kuncinya hati. Baik, yang mau Isra Mi'raj membersihkan hati, dan yang ingin faham Isra Mi'raj bukan urusan akal-akalan, nggak nyambung akal ke kita. Yang jelas tidak mustahil. Kalau semut bertanya kepada semut, semut dengan semut, kamu dari mana? Saya dari Surabaya. Ah, ente ngaco, jalanmu pelan, dari Surabaya gimana? Kan gitu ya. Rupanya temannya mau, anak tadi numpang di sakunya Pak Haji itu. Oh gitu, selesai. Sementara ini urusan semut dibawa oleh manusia yang bisa terbang tadi, itu selesai kok permasalahan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad jika yang memperjalankan adalah Allah sang pencipta semesta yang memberi waktu, maka sudah nggak ada masalah. Cuman bukan itu pembahasan yang harus kita hadirkan. Pembahasan Isra Mi'raj sederhana karena mukjizat dan tidak mustahil karena yang berjalankan Allah, sebab bunyinya pun Subhanalladzi asra, Maha suci zat yang telah memperjalankan. Bukan Nabi Muhammad yasri, berjalan sendiri, tidak. Nabi Muhammad asra, Allah asra, memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Sebagian para ahli tafsir menafsiri Subhanalladzi asra ini saja sudah cukup. Subhana, pakai subhana apa? Oh, subhana itu biasanya dipakai di kalangan orang Arab dalam keadaan kagum. Subhanallah, berarti kisahnya mengagumkan. Subhanalladzi asra, memperjalankan, Allah yang memperjalankan. Kalau Allah berjalankan, jangan bertanya kecepatannya kayak apa, karena yang memperjalankan yang punya waktu. Bi'abdihi, pakai abd, kalimat abd, hamba. Lihat, ini adalah peringatan bagi kita. Nabi Muhammad setinggi apapun pangkatnya, melambung setinggi apapun, beliau adalah seorang hamba. Biarpun dia seorang hamba, telah diangkat tinggi-tinggi oleh Allah dan seterusnya. Ini para ahli tafsir bahas dari sisi lafadznya saja, panjang kisahnya. Tapi kita ingin bahas dari sisi makna. Mana yang harus kita hadirkan yang sangat tepat di zaman ini. Zaman kita sering bermusuhan, zaman kita sering berantem. Masya Allah, kita memang selama ini bukan latihan kita olahraga agar sehat, kita latihan berantem, kita latihan bermusuhan. Coba 01, 02 misalnya, pemilihan presiden berantem. Kalau Anda tidak, Anda orang selamat. Tapi di luar sana lihat, pilihan presiden berantem, pilihan gubernur berantem, pilihan bupati berantem, pilihan lurah berantem, pilihan RT berantem. Karena biasa berantem, tatunya giliran pilihan ketua masjid juga berantem dia. Lo lihat, kenapa? Karena sudah biasa berantem. Kalau kita intip di rumahnya, orang ini biasa berantem dengan istrinya. Karena apa? Memang sudah dilatih saat ini untuk bermusuhan. Oke, sebab permusuhan biasa dihadirkan oleh iblis dan setan, dan kita terbawa. Sekarang kita hari ini pengen arus, kita pengen jalur baru. Bahwasanya di sana orang mengadu domba, di sana orang memecah belah, di sana orang menebarkan fitnah, di sana orang menyebarkan kebencian. Kita akan jadi juru damai saat ini dengan Isra Mi'raj.